Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa diri kita dan seluruh alam semesta yang ada itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu surga atau neraka? Lauhul Mahfuz, arasnya Allah, Baitul Ma'mur, Baitullah itu Ka'bah, seluruhnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak sulit menciptakan segala sesuatu, karena Ia Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Allah menciptakan segala sesuatu. Itu tidak perlu pakai alat, seperti halnya kita manusia sebagai makhluk Allah. Apabila menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, tentu memerlukan alat. Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka, itu tidak perlu alat. Tidak seperti kita membuat rumah, maka perlu alat. Misalnya alatnya adalah kampak umpama, palu, alat pengukur dan sebagainya. Tetapi bagi Allah menciptakan segala sesuatu, cukup Ia mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, cukup Ia mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian juga apa yang kita perbuat. Kita bisa berjalan, kita bisa duduk, berbaring, tidur, makan, minum, bekerja, beribadah, sholat, umpama, puasa, dan sebagainya. Aktivitas kita keseharian sebenarnya Allah yang menciptakannya. Bukan kita yang menciptakan perbuatan kita, tapi Allah. Sehingga kita bisa berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan kita ini adalah Allah yang memperbuatnya, sehingga kita bisa berbuat. Sebagaimana Allah telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi kita bisa makan, ya Allah yang memperbuatnya, sehingga kita bisa makan. Kita duduk, Allah yang mendudukkan kita, sehingga kita bisa duduk. Kita berjalan, Allah yang memperjalankan kita, sehingga kita bisa berjalan. Nah, jadi perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Jadi dapat kita rumuskan, perbuatan kita adalah perbuatan Allah. La fa'ila illallah. Dalam rumusnya, rumus ilmu tauhid, tidak ada yang berbuat melainkan hanya perbuatan dari Allah. Kita berjalan, dijalankan oleh Allah. Kita berdiri, didirikan oleh Allah sehingga kita bisa berdiri. Maka dapatlah kita ringkas
perbuatanku adalah perbuatan Allah. Maksudnya perbuatan kita diciptakan oleh Allah sehingga kita bisa berbuat. Tapi jangan salah tafsirkan, jangan keliru. Misalnya, perbuatanku perbuatan Allah. Jadi bukan Allah yang berbuat, memang kita berbuat. Perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang sebagai pelaku, maka itu makhluk namanya. Misalnya kita berpaham, kita berdiri, lalu kita memahami Allah yang berdiri. Padahal kita berdiri, tapi kita pahami bahwa Allah yang berdiri. Kita makan, kita pahami Allah yang makan. Kita tidur, kita pahami Allah yang tidur. Kita berbuat, kita pahami Allah yang berbuat. Kita bekerja, kita pahami Allah yang bekerja. Maka ini tidak benar pemahaman. Maksudnya perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Maksudnya perbuatan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berbuat makan, minum, sholat, puasa, berjalan, tidur, bangun, berdiri, dan sebagainya. Jadi itu pemahamannya. Jadi jangan salah pemahaman. Itu pemahaman kaum Jabariyah. Kalau seseorang mencuri, maka Allah yang mencuri. Seorang makan, maka Allah yang makan. Itu tidak. Itu makhluk namanya. Itu bukan Allah, tapi makhluk. Ini adalah pemahaman yang tidak dibenarkan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana agar kita bisa menghayati, memfanakan perbuatan kita, kemudian kepada perbuatan Allah, itu tidak sulit. Asal kita tadi sudah paham bahwa perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan perbuatan kita sehingga kita bisa berbuat. Misalnya saja, kita sedang berjalan. Kita yakinkan kita tidak akan mampu bisa berjalan tanpa pertolongan, tanpa Allah yang memperbuat sehingga kita itu bisa berjalan. Maka kita panakan. Kemampuan kita itu tidak ada. Kemampuan berjalan kita itu tidak ada. Itu hanya semua kemampuan datangnya dari Allah. Maka kita panakan bahwa kita tidak berbuat. Kita tidak bisa melakukan perbuatan tersebut, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu artinya perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Kita mengesahkan perbuatan Allah. Jadi hanya satu perbuatan, hanya Allah yang berbuat. Misalnya kita duduk. Kita yakin bahwa kita tidak mampu duduk. Tidak mampu bisa berbuat apa-apa kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperbuatnya. Maka kita panakan, kita tiadakan, kita tidak mampu duduk. Yang mampu adalah Allah mendudukkan kita sehingga kita bisa duduk. Maka tidak ada perbuatan kita, yang ada hanya perbuatan Allah. Itulah yang disebut perbuatanku, perbuatan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga kita sholat. Kita tidak akan mampu sholat. Mengangkat takbir. Allahu Akbar. Tidak mampu kita. Ruku kita tidak mampu. Sujud juga kita tidak mampu. Duduk antara dua sujud juga kita tidak mampu. Mengucapkan Allahu Akbar. Membaca surah Al-Fatihah kita tidak mampu. Kita tidak bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Yang menciptakannya adalah Allah.
Oleh karena itu, pada saat kita sholat, maka yang menggerakkan kita itu pada hakikatnya adalah Allah. Jadi perbuatan sholat kita adalah perbuatan Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan perbuatan sholat kita sehingga kita mampu sholat. Inilah salah satu makna dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara mengesahkan perbuatan Allah. Jadi perbuatan kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Baik perbuatan baik atau buruk sama. Kita misalnya melakukan pencurian, maka kita dibuat oleh Allah perbuatan kita sehingga kita dapat berbuat. Diizinkannya kita berbuat kejelekan, tapi dalam diizinkan Allah tak ridho dengan perbuatan kita itu. Jadi Allah hanya sebagai pencipta dari perbuatan. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk sama. Jadi Allah semua yang menciptakannya. Semua kehendak dari Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perbuatan itu pada hakikatnya adalah perbuatan yang datangnya dari Allah. Allah yang ciptakan. Kita tidak mampu. Oh, kata kita mampu kita berbuat. Makan, minum, berjalan, berdiri, sholat. Kita sendiri yang memperbuatnya. Tidak bisa. Bukti saja. Ada orang yang tidak mampu mengangkat tangannya. Padahal dia berkehendak untuk mengangkat tangannya. Tapi pada saat itu dia tidak mampu. Karena lumpuh dan sebagainya. Dia ingin berjalan tapi tidak mampu berjalan. Nah, kalau seandainya itu adalah perbuatan kita, kehendak kita, maka pada saat kita berkehendak untuk berjalan, kita bisa berjalan. Pada saat kita ingin minum dengan tangan kita sendiri, mengambil gelas, itu bisa. Tapi mengapa pada saat-saat tertentu kita tidak mampu? Inilah namanya perbuatan dari Allah yang menciptakan, bukan kita. Kalau kita barangkali semua bisa apa yang kita inginkan, ingin berbuat semua bisa, tapi kita tidak mampu untuk keseluruhan. Inilah pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Oleh karena itu, agar bertauhid yang sempurna, maka panakanlah perbuatan kita itu sebenarnya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya perbuatan kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah demikian, hati kita, ruh kita, sir kita merasakan bahwa itu yang kita perbuat adalah perbuatan yang datangnya dari Allah. Perbuatan kita sama sekali tidak ada, tidak mampu untuk berbuat, melainkan hanya Allah yang memperbuatnya sehingga kita mampu berbuat, maka kita sudah fana dalam af'al Allah. Kita sudah lebur dalam perbuatan Allah. Kita sudah fana dalam perbuatan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang memfanakan diri, terutama perbuatan kita, pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.